Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah kita jumpa lagi di Belajar Asik TKQ Baitul Izzah. Kali ini kita masih di tema binatang ya. Kita akan mengenal salah satu ciptaan Allah yang lain, yaitu serangga. Teman-teman tahu tidak serangga itu apa? Serangga adalah binatang ciptaan Allah yang tidak punya tulang belakang. Tubuhnya memiliki ruas dan punya kemampuan menyesuaikan diri yang hebat. Biasanya ukurannya kecil. Nah, di antara binatang lain, jumlah serangga ini jauh lebih banyak loh. Oke, yang pertama kita akan mengenal ciri-ciri serangga dulu, yaitu serangga biasanya berukuran kecil, punya 6 kaki, terus tubuhnya terdiri dari 3 ruas atau 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Sebagian serangga punya sayap sehingga bisa terbang seperti burung. Sebagian kecil lain tidak punya sayap. Sebagian serangga bentuk saat masih kecil berbeda dengan serangga yang sudah dewasa loh. Oke, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis serangga. Karena serangga ukurannya kecil, kita akan memerlukan kaca pembesar nih, supaya serangganya terlihat jelas. Nah, ini dia serangga yang tidak punya sayap. Contohnya adalah kutu buku, kutu kasur, dan kutu rambut. Nah, kutu rambut biasanya suka hidup di kepala orang, terutama yang kotor karena malas keramas. Makanya teman-teman yang rajin ya keramasnya supaya rambutnya tidak berkutu. Baiklah, sekarang kita akan mengenal serangga yang bersayap. Sebagian besar serangga punya sayap. Lihat itu, apa namanya? Iya betul, itu lebah. Di video tema makanan sudah dijelaskan ya, lebah menghasilkan madu yang baik untuk kesehatan. Bagaimana ya lebah bisa buat madu? Oke, sekarang kita akan cerita sedikit tentang lebah. Lebah hanya memakan makanan yang baik, yaitu nektar. Lebah melakukan perjalanan jauh loh untuk bisa menghisap nektar atau sari bunga yang kemudian akan diolah menjadi madu. Lebah menyimpan madu di dalam sarangnya. Lebah membangun sarangnya di pohon-pohon atau di tempat-tempat yang aman dari pemangsa, seperti yang Allah ceritakan di surat An-Nahl ayat 68, yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Masya Allah, lebah itu ternyata taat kepada Allah ya. Kata Rasulullah, manusia yang beriman itu seperti lebah. Lebah hanya memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Nah, ternyata lebah mengajarkan kita caranya menjadi orang yang beriman. Lihat teman-teman, barisan semut di sana. Sebagian besar semut jantan dan semut betina calon ratu punya sayap, sedangkan semut pekerja dan prajurit tidak punya sayap. Semut sukanya makan apa ya? Pasti teman-teman sudah tahu, semut suka makan yang manis. Nah, kalau itu apa teman-teman? Betul sekali, itu capung. Bentuknya mirip pesawat terbang ya. Ternyata pesawat terbang itu meniru capung loh. Masya Allah, begitu cara Allah mengajarkan manusia bagaimana membuat pesawat. Nah, kalau yang ini apa namanya? Sayapnya indah sekali ya. Betul, itu kupu-kupu. Kalau yang ini apa yo? Ih, geli ya.
Ini adalah bentuk lain dari kupu-kupu ketika masih anak-anak loh. Namanya apa teman-teman? Ulat atau larva. Nah, ini apa ya yang suka bikin kulit kita gatal? Nyamuk. Ternyata hanya nyamuk betina loh yang suka gigit kulit kita dan menghisap darah. Nyamuk jantan hanya menghisap sari buah atau getah tanaman. Nyamuk dikenal bisa menyebarkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Oke teman-teman, masih banyak sekali contoh serangga lainnya. Coba teman-teman sebutkan. Masya Allah, teman-teman pintar sekali bisa menyebutkan contoh serangga yang lain. Sebagian besar serangga menghisap sari bunga, sari buah, getah tanaman, juga makan daun, bahkan ada yang suka makan kayu, contohnya rayap. Semua serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam hidupnya, sebagian besar serangga mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi serangga dewasa. Bu Guru punya lagunya nih, nyanyi sama-sama yuk. Jalannya lambat, uget-uget. Jalannya lambat, uget-uget. Itu si ulat di atas daun. Si ulat makan, nyam 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 nyam. Si ulat makan, nyam 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 nyam. Perutnya gendut, dung 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 dung. Perutnya gendut, dung 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 dung. Ulat berubah jadi kepompong, bergelantungan di bawah daun. Kepompong berubah jadi kupu-kupu, metamorfosis itu namanya. Dari lagu tadi kita mengenal perubahan bentuk serangga disebut metamorfosis. Lalu kenapa ya Allah ciptakan serangga? Ternyata serangga banyak manfaatnya. Misalnya, lebah menghasilkan madu, ulat sutra membuat benang sutra. Sebagian besar serangga juga membantu tanaman berbuah dan menyebarkan benih seperti lebah dan kupu-kupu. Bahkan ada juga loh serangga yang menghancurkan atau mengurai sampah. Masya Allah, binatang kecil seperti serangga ini ternyata banyak manfaatnya ya. Makanya kita harus bersyukur pada Allah yang telah menciptakan serangga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengenal sedikit tentang serangga. Selesai sudah video tema binatang. Terima kasih sudah menemani Bu Guru belajar hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.